Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Aprilia untuk memimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Baik, ayo tepuk tangan dulu. Untuk menyemangat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Julie, Hadir, Bu. Jessica, Firma, Aprilia, Pita. Ya, berarti berapa orang yang tidak hadir? 3 ya. Baiklah, anak-anak semua, sebelum kita mulai, cobalah cek dulu kelengkapan belajar kalian. Siapkan HP, alat tulis, buku paket, catatan. Ya. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu dengan materi komposisi fungsi. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi komposisi fungsi kan? Sudah. Ya, masih ingat konsepnya? Masih. Baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak semua akan diharapkan mampu untuk menerapkan konsep komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kalian sudah belajar terkait tentang cara menemukan konsep tersebut. Bagaimanakah konsep komposisi itu? Adakah syaratnya? Ada. Apa saja syaratnya? Silahkan. Jadi syaratnya itu harus irisan dari, baru komposisi fungsi itu bisa dikomposisikan. Irisan dari apa? Irisan dari domain dari G dan range dari X. Berarti ada berapa fungsi di sini? 2 ya. Berarti komposisi fungsi itu adalah menggabungkan 2 buah fungsi atau beberapa fungsi. Di mana syaratnya adalah memiliki irisan. Nah, hari ini akan kalian gunakan, akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti apa? Pernahkah kalian melakukan kegiatan-kegiatan ini? Kegiatan mandi pernah? Setiap hari ya. Kemudian membuat meja dan kursi pernah melihatnya? Nah, ya. Adakah proses di dalamnya? Ya. Kemudian pembuatan bakso? Pernahkah kalian melihat proses produksi padi menjadi beras? Masalah kemarin ya? Pernah? Ya. Adakah di lingkungan kalian? Ada. Banyak ya? Ya. Kemudian pernah melihatnya? Pernah. Bagaimana prosesnya terlebih dahulu? Padi digiling. Kemudian menghasilkan beras. Nah, kenapa dikatakan ini masalah terkait dengan komposisi fungsi? Ya, apa tujuannya? Ya, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan produksi. Coba perhatikan masalah ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, jadi proses penggilingan padi sehingga menghasilkan beras itu terdiri dari 2 tahap, ya. Nah, coba kalian amati. Berapa prosesnya? 2. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Ya. Jadi kalian pernah melihat, jadi kalau padi gabah ya ini ya, bukan padi masih batang pohonnya. Gabah itu tidak bisa langsung diproses menjadi beras, berarti harus dikupas terlebih dahulu kulit yang paling luar. Pernah lihat? Nah, kemudian itu disebut beras pecah kulit, istilahnya BPK. Ya. Berikutnya lanjut ke penyosohan beras. Beras yang tadi itu masih ada kulit luarnya yang warnanya gelap. Pernah lihat? Nah, itulah yang disosok kemudian menghasilkan bagian kulit yang luar itu disebut
aleuron ya. Kemudian dihilangkan, hasilnya adalah beras super. Ya. Jadi beras yang bersih, mungkin kalian lihat putih ya berasnya. Nah, itu adalah beras super ya yang dihasilkan dari proses kedua. Nah, sekarang perhatikan. Dari tahapan ini ya, kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan produksi. Jika gabah yang tersedia itu sebesar 5 ton, maka berapa beras super yang dihasilkan? Nah, bisakah kalian menyelesaikannya? Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini akan Ibu berikan kepada kalian dalam LKPD ya. Jadi nanti di LKPD tersebut kalian selesaikan masalah, berdiskusi dengan teman-teman, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya di buku, kalian sudah bawa buku paket, catatan, lihat catatan yang kemarin. Kemudian searching di Google juga bisa. Langkahnya seperti apa. Kemudian setelah kalian dapat, kalian cek kembali ya. Cek kembali artinya apapun yang sudah kalian dapat itu kalian sesuaikan. Cek kembali, cross cek kembali apakah sudah benar, tepat demikian. Nah, seperti itu. Barulah nanti Ibu persilakan kalian untuk presentasi. Baik, bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, silahkan kalian bagi kelompok. Baik, sudah siap? Sudah. Satu. Ya, agak geser sedikit. Kelompok ini ya, 2 ya. Kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak semua. Lembar kerja itu silahkan dibagi, disebarkan di antara teman-teman kelompok. Berikutnya, kerjakanlah masalah tersebut ya dalam waktu 30 menit. Bisa? Paham? Bisa. Silakan dimulai. Ya. Ya, jadi nanti masalahnya dibaca dulu ulang-ulang ya. Jika ada yang menemukan kesulitan, silahkan ditanyakan pada Ibu, ya. Iya. Ini yang diisi apanya ya Bu? Fungsinya atau tulisannya yang menyatakan fungsi fx? Iya. Nah, jadi di sini ditulis ceritakan saja dari apa yang disimak, ya. Iya. Dari soal tersebut, dari masalah tersebut, apa yang menyatakan fungsi x. Fungsi x itu dinyatakan merupakan fungsi yang menyatakan apa? Ya, silakan. Coba dibaca dari sini. Dari tahap 1. Ya. Tahap 1, ayam ditekan kecil-kecil lalu dibayar dibuat dengan bumbu, kemudian ditusuk dengan tusukan sate. Tahap 2, ayam yang sudah ditusuk lalu dibakar ke dalam masak dengan tusuk sate pun memasakkan ayam. Jika dimisalkan banyak ayam yang dipotong adalah x,
dapat menghasilkan tusuk sate dengan mengikuti fungsi V sama dengan Fx. Jadi yang kita Bagaimana, Nak? Terus yang diketahui juga fungsinya. Terus yang ditanya fungsi yang lain, cara tahapan-tahapannya tuh gimana, Bu? Oh, seperti itu. Coba dicek kembali. Cek kembali di sini. Berdasarkan apa yang didapat dari masalah ini, apakah informasi, mencari informasi ya. Dari informasi ini ada kendala ataupun misalnya sudah ketemu hasil, di cross check kembali ya. Bisa? Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana, Nak? Sudah bisa? Ada kendala? kalau ini misalnya ya, apa perlu ditulis di sini juga? Boleh, silahkan dilengkapi. Perhatikan di sini penggunaan tanda sama dengan. Di sini ya, ada yang ditanya? Sudah? Gimana? Ini Bu masih misalnya kalau misalnya kita masukkan ke sini, ini kan udah dapat hasilnya. Misalnya kita masukkan X-nya itu 5.000, berarti kan 5.000 dikurangi 0,9. Itu hasilnya adalah 4.999,1. Tapi kalau yang dimasukkan di sini itu hasilnya 4.999. Kenapa hilang? Coba diulang kembali, coba dicek kembali. Coba dicek kembali, coba ditulis di tempat lain. Yang mana menghasilkan perbedaan? Pertama dengan hasil yang berikutnya itu saling berkaitan. Ketika salah menentukan hasil di bagian pertama akan mengakibatkan ya kesalahan di akhir ya, ataupun demikian berlaku sebaliknya. Ya. Sudah dipahami? Coba sekarang hasil yang sudah ditemukan di cross check kembali ya. Baik, anak-anak perhatikan waktu kalian untuk berdiskusi tinggal 10 menit ya, silahkan dipergunakan. Untuk diperhatikan kembali, jika saat kalian berdiskusi atau sudah menemukan hasil ya, kemudian di cross check kembali ya, karena ada suatu saat ada jawaban yang sudah diperoleh, namun setelah di cross check tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Nah, untuk itu silahkan diproses.
Baik, anak-anak, apakah diskusi sudah selesai? Sudah. Ya. Oleh karena itu, jika sudah, Ibu minta masing-masing kelompok ya, menunjuk perwakilannya untuk tampil di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nanti untuk kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1 mempresentasikan masalah 1. Kelompok 2 mempresentasikan masalah 2. Kelompok 3 masalah 3, kemudian kelompok 4 mempresentasikan masalah 4. Untuk itu silahkan persiapkan diri. Baik, sudah? Ya, silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah 1. Masalah 1 ini yaitu mengenai proses penggilingan padi, di mana ada beberapa tahap untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis kasus. Kemudian tahap yang kedua yaitu mencari informasi. Jadi, hasil dari data yang kami kumpulkan yaitu ada 3. Yang pertama Fx adalah X dikurang 0,10. Kemudian Gx sama dengan X dikurang 0,8. Dan X yaitu 5.000 kg. Kemudian tahap yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Karena G bundaran Fx sama dengan Gfx, maka fungsi Fx akan disubstitusikan ke dalam fungsi Gx, yaitu jadi hasil dari G bundaran Fx sama dengan Gfx, yaitu G kita masukkan fungsi Fx-nya adalah X kurang 0,10. Maka setelah mendapat hasil dari Fx, kita masukkan juga ke fungsi Gx. Hasilnya adalah X dikurangi 0,9. Karena bahan baku gabah yang tersedia adalah 5 ton, maka X sama dengan 5.000 kg. Kemudian substitusikan nilai X ke persamaan komposisi yang didapatkan sehingga diperoleh yaitu, kemudian setelah mengerjakan masalah 1, maka kita dapat membuat kesimpulan dengan bahan baku gabah sebesar 5 ton atau 5.000 kg dihasilkan beras super sebanyak 4,9991 ton atau 4.999,1 kg. Di mana pada masalah tersebut fungsi komposisi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kan sudah didapatkan GOF X dikurang 0,9. Ngapain kita mencari lagi GX-nya? Itu kan membuang-buang waktu. Apakah hasilnya akan sama jika kita substitusikan saja 500 itu ke 0,9 itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya hasilnya akan sama. Kita bisa uji yaitu jadi di mana kita sudah mendapatkan nilai dari G beneran Fx-nya itu X kurang 0,9, kemudian kita masukkan nilai X-nya 5.000, jadinya 5.000 dikurangi 0,9, itu hasilnya akan sama dengan 4.999,1 kg. Jadi hasilnya sama dengan ini. Ya, tepat sekali. Soalnya ya, apakah di sini sudah ada fungsinya? Belum. Dari mana dapat itu? Silakan. Jika disajikan masalah seperti ini, langkah pertama berarti apa? Menentukan Fx dan Gx berdasarkan cerita atau berdasarkan informasi. Barulah kalian menyelesaikannya. Seperti itu. Baik, siap-siap untuk kelompok 2. Om Swastiastu 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi permasalahan 2, proses penggilingan padi. Namun di sini yang diketahui itu cuma tahap yang kedua dan juga tahap akhirnya, sehingga tahap yang pertama itu belum diketahui. Nah, untuk mempermudah kita, mari kita melakukan analisis data. Data-data yang saya dapatkan dari permasalahan ini, kita disuruh mencari berapa sih GX-nya. Nah, untuk mencari itu, tahap yang pertama kita lakukan, kita menuliskan dulu komposisi fungsinya, sehingga hasilnya yaitu adalah 5. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan
bahwa di dalam permasalahan ini jika diketahui salah satu fungsinya dan hasil akhirnya kita bisa mencari fungsi yang lainnya, atau dalam artian jika ditemukan hasil dan fungsi lainnya kita bisa mencari domainnya yang satu begitu. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Ya. Ya. Bagaimana jika seandainya efeknya yang tidak diketahui, apakah caranya akan sama? Caranya sangat berbeda. Yang terakhir, apa kegunaan dari komposisi dalam hal ini? Artinya kita bisa mendapatkan domain salah satu fungsinya jika fungsi yang lainnya diketahui dan juga fungsi akhirnya komposisi fungsinya diketahui begitu itu. Baik, silakan berikutnya kelompok 3. Om Swastiastu. Saya di sini untuk mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan masalah 3. Di mana masalah 3 adalah produksi kertas yang melalui 2 tahap dengan bahan dasar kayu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama menganalisa permasalahan. Kemudian yang kedua, tahapan mencari informasi. Kami telah mengumpulkan data dan informasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menetapkan langkah penyelesaian masalah. Jadi, kesimpulannya adalah dengan bahan dasar kayu sebesar 4 ton, dihasilkan kertas sebanyak 8 ton. Pada masalah tersebut, fungsi komposisi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi. Kemudian jika harga 1 ton kayu sama dengan 1.500.000, maka total biaya proses pengolahan kayu menjadi kertas jika pabrik menggunakan 50 ton kayu adalah sebesar 75 juta. Gitu. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan masalah 4. Masalah 4 adalah masalah mengenai pembuatan sate. Kami telah menganalisa dari permasalahan tersebut dan menemukan di masalah 4 ini kita juga akan mencari berapa X yang diperlukan untuk mendapatkan X dari G bundaran F dengan hasil 431.000. Jadi kesimpulannya, dengan persediaan ayam sebanyak 5 ekor dapat menghasilkan uang penjualan sate sebanyak 31.000. Pada masalah tersebut, komposisi fungsi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi dan penentu domain dari suatu komposisi fungsi. Jika uang yang dibawa tukang sate sebanyak 431.000, maka ayam yang telah dipotong oleh tukang sate untuk mempersiapkan dagangannya adalah sebanyak 30 ekor. Baik, sekianlah presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Ada yang bertanya? Kita punya uang, kita bisa mengira-kirakan jika bukan modal, jadi kita harus membeli ini dulu biar cukup uangnya gitu, Bu. Jadi kegunaan komposisi fungsi itu begitu. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak, demikian tadi presentasi dari teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4. Marilah sekarang kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini. Apakah kegunaan dari penerapan materi komposisi fungsi pada masalah nyata yang kalian temukan apa saja? Silahkan. Yang pertama, ya Widya. Yang pertama, kita dapat mengetahui semua proses dari awal sampai dengan akhir. Selain itu, kita juga dapat memperkirakan jika kita ingin membuka suatu bisnis, kita bisa memperkirakan dengan modal segini kita akan mendapatkan ini. Dengan banyaknya ini kita akan mendapatkan keuntungan yang ini. Sehingga kita akan minim dari kerugian karena kita sudah memperhitungkan besar kecilnya kerugian itu. Wah, bagus sekali ya. Mari tepuk tangan dulu. Ya, selain itu, berarti tadi di bagian yang kedua, yaitu jika kalian diminta untuk menentukan sebuah fungsi yang belum diketahui, berarti kalian juga dapat menggunakan konsep dari komposisi fungsi. Ya, dengan cara apa tadi? Mensubstitusikan dan mengoperasikan, ya. Nah, apa lagi? Ya, itu saja. Ya, jadi ada beberapa kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh temannya Widya. Kemudian konsep dari kegunaan dari
komposisi fungsi sangatlah besar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah? Baik, untuk itu marilah kalian bersiap-siap untuk Ibu uji kompetensi kalian terkait dengan materi ini. Untuk itu Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan ambil HP kalian, kemudian silahkan buka lab worksheet yang sudah diberikan. Nah, silahkan dibuka. Sudah bisa dibuka? Sudah, baiklah. Silakan kalian kerjakan kuis tersebut dalam waktu 5 menit. Ya, dipersilahkan. Sudah dibuka live worksheet-nya? Sudah. Ya, mana? Coba dilihat. Ya, silakan diperlihatkan. Ya. Ditulis nama, apakah sudah? Sudah. Ini data sudah masuk. Dion nilainya 90. Nah. Widya 95. Baiklah anak-anak, demikian tadi kuis. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham? Ya, dari nilai yang sudah masuk tadi untuk nilai kuisnya, ya Ibu rasa sudah bagus-bagus sekali nilainya ya. Bagaimana menurut kalian? Ya? Sangat paham, Bu. Sangat paham? Ya. Nah, jadi cobalah kalian amati dari awal tadi apa yang kalian rasakan. Sekarang kalian tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sajikan pada Google Form. Coba klik ya link Google Form-nya. Di sana Ibu berikan 6 pertanyaan. Silahkan kalian ceritakan apa yang telah kalian rasakan dalam proses pembelajaran. Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, anak-anak, demikian tadi ya. Ibu sangat mengapresiasi kerja kelompok kalian. Kalian sudah aktif dalam berdiskusi ya. Kemudian kalian juga sudah mampu menyelesaikan soal-soal dan menjawab kuis ya. Untuk itu marilah kita aplaus dulu. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya in first. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut materi tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Tidak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana, sudah paham materinya? Sudah. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih.